billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fi din, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi tombok hati kulimo perkara ini kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat berbuatan ingkang luwe kaping lima pikir wengi ingkang suwe sapa bisa sira kabeh nglakoni iki mugi Gusti Allah nyembatani. Maca Quran angen-angen sak maknane. Coba buktekno. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, kemarin ya ponco sakti yang pertama berjiwa ikhlas, bertujuan jelas, berharap ridho dan rahmat Allah. Yang sekarang yang keempat berhati bersih, illa man atallaha biqalbin salim. Untuk membahas hati yang bersih, kita harus mengupas dulu nama-nama dari hati yang banyak disebut di dalam Al-Quran. Yang macamnya puluhan, tapi di sini kita sebut aja nama hati 8. Qalbun, Dhihnun, Lubadun, Sirrun, Fuadun, Sodrun, Latifun, Fahmun. Fahimna fi jami'il ulum. Karena ilmu itu
Anas bin Malik berkata, dawuh ngendika, laisal ilmu bikasrotir riwayati, innamal ilmu nurun yaqdhifuhullahu ta'ala fil qulub. Bukanlah ilmu itu banyak bercerita, banyak omong-omong, banyak kelakar, banyak orean, tapi ilmu itu cahaya yang diletakkan Allah Ta'ala di dalam hati. Di sini hati ya, disebut kolbun. Wama sumial kolbu illa litaqallubihim. Hati itu tidak disebut kolbun kalau hati itu tidak taqallub, bolak-balik. Bahasa orang Jawa itu esok tempe sore dile, nggak ada kemantapan, nggak ada keyakinan. Maka kalau kita ini pingin hatinya selamat, hatinya solukat, bersih, ya kita harus yakin. Al-imanu wal yaqinu kullu. Iman itu secara singkat percaya sepenuh hati. Kalau kadang-kadang iman, percaya kadang-kadang enggak, itu namanya qalbun. Itulah wama semial qalbu illa litaqallubihim. Hati manusia itu tempat membolak-balikkan perkara karena tidak mantap. Maka orang mukmin itu selalu yakin di dalam hati. Hati disebut juga zihnun, tempat mengingat. Orang yang hafal Al-Quran itu bukan di lisan, tapi di hati. Karena tempat mengingat itu adalah hati. Makanya dikatakan zihnun. Bahkan nanti untuk item yang kelima, ponco yang kelima, zikrullah, ingat Allah. Zikir itu maknanya ingat di hati dan disebut di lisan. Kalau lisannya menyebut hatinya tidak ingat, itu bukan zikir, tapi omong kosong. Karena hatinya tidak ingat. Maka hati disebut zihnun karena hati itu tempat mengingat. Dalamnya lautan tak sedalam hatimu. Nah, ini kalau yang belum menikah, nah, itu jangan datangnya cinta bukan dari mata turun ke hati, tapi dibalik, dari hati ya kemudian mata menyaksikan. Gitu. Ini Mas Nubli. Dinun bidini, yaitu tempat mengingat. Lubabun boleh dikatakan itu ya, tempat yang liku-liku, inti sari. Makanya orang yang mendulang emas itu mencari emas yang liku-liku, di tempat yang liku-liku, itu lubabun. Jadi boleh dikatakan pelikan emas, lubabun, pilihan. Nah, boleh dikatakan
Kalau pernah kita itu mencari ikan di sungai, itu kalau ada itu rong bahasanya waktu aku kecil, rong itu liku-liku. Itu tempatnya belut itu juga liku-liku. Maka itulah lubabun sebenarnya, tempat yang berliku-liku, berbelit-belit. Maka orang berbelit itu di dalam hati sebenarnya, bukan di lisan. Banyak alasan ini dan itu. Sebutan hati yang keempat, sirrun, tempat menyimpan rahasia. Sirrullah, rahasia Allah. Yang ditunjuki rahasia Allah itu ya hanya orang yang ingat Allah, orang mukmin. Orang yang nggak ingat Allah nggak tahu rahasia Allah, apa yang akan terjadi besok aja nggak tahu. Kalau orang yang dekat kepada Allah, ini selalu ditunjukinya rahasia-rahasia Allah yang akan terjadi. Maka kita kabarkan kepada beliau, Gus Dur, apa yang dikatakan beliau itu menjadi kenyataan. Karena rahasia Allah ditunjukkan kepada beliau. Sekarang orang cari-cari Gus Dur. Dulu tak kala hidup dimusuhi terus. Sama dengan kita ini ya banyak musuhnya. Ya biarin. Kita nggak cari musuh. Tapi rahasia Allah sudah sangat terbuka bagi hati orang mukmin. Sirun, tempat yang banyak menyimpan rahasia. Tidak hanya rahasia keduniaan, tapi juga rahasia yang ada kaitannya dengan alam akhir. Yang kelima, fuadun, orang memiliki guna, faedah, orang hidup berguna. Ini karena di dalam hatinya banyak menyimpan faedah-faedah yang banyak. Makanya hidupnya berguna untuk dirinya, berguna untuk orang lain, berguna untuk bangsa dan negaranya. Ini harapan kita, kalau kita ini punya hati yang banyak menyimpan hikmah atau faedah. Hati yang keenam disebut sodrun, fisudur, boleh dikatakan ya tak? Hati itu berada di dada. Tapi sodrun bisa diartikan permulaan. Makanya Rasulullah menyatakan at-taqwa hauna, itu menunjuk jarinya ke dada. Karena hati itu di dalam dada, dan hati itulah tempatnya innamal a'malu binniyat. Niat untuk melakukan ibadah ya wajib karena Allah, sunat karena Allah, menjauhi wajib karena Allah, ya menjauhi sunat karena Allah. Itu sadrun bisudur. Latifun, asmaul husna yang 99 itu ya intinya ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Orang menjadi lemah lembut, orang menjadi boleh dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang, itu letaknya di dalam hati. Di dalam hati itu bisa menyimpan kelembutan segala yang lembut.
Maka biasa orang nggak punya hati. Artinya hatinya tidak bisa untuk menyimpan hal-hal yang lembut. Ini. Jadi kalau kita ini kepingin ya lemah lembut, ya kita harus memahami tentang hati yang macam-macam itu tadi. Fahimna fi jami'il ulum wa faqirna fi din, karena hati tempat untuk memahami ilmu. Tadi sudah dikatakan innamal ilmu nurun yaktifuhullahu ta'ala fil qulub. Paham itu di hati. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, inna fil jasadi mudghatan idza soluhat soluhal jasad wa idza fasadal jasad wahiyal qalbu. Ingatlah, sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, soluhan, tidak soluhan, baiklah sekujur tubuh. Apabila segumpal darah itu rusak, fasadat, kotor, tidak baik, maka tidak baiklah sekujur tubuh. Ingatlah, segumpal darah itu adalah hati. Ditambah doa Nabi Ibrahim tadi. Coba dibaca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di situ Nabi Ibrahim itu senantiasa munajat, berdoa, menghadapkan hati. Doa itu belum tentu munajat, tapi kalau munajat mesti doa. Orang munajat hatinya hadir menghadap Allah, ingat Allah. Tapi orang doa hatinya ingat calon mertua. Nah ini repot. Susah ngomongnya hati angel. Nah, di situ kunci orang-orang yang dirahmati oleh Allah, hatinya senantiasa bersih. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah tidak punya tujuan selain Allah. Tidak musyrik, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ta'ajub. Orang kadang-kadang bingung membedakan iman, Islam, ihsan, laksana sebuah pohon. Iman itu akarnya tertanam dalam-dalam ke dalam tanah. Islam itu batang tubuh pohon itu menjulang tinggi ke langit. Ihsan itu tukti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiha. Pohon itu akarnya kuat,
pohonnya menjulang tinggi ke langit, buahnya lebat setiap musim. Itu hubungan iman, Islam, ihsan. Penyakitnya iman, ujub. Penyakitnya Islam, riya, sum'ah. Penyakitnya ihsan, takabur. Man tawaddo'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa tawadhu, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang sombong, Allah akan menyebabkan orang itu ya terperosok kepada kehinaan. Contohnya ya Korun, contohnya Fir'aun. Na'udzubillahi sing nyombongne ilmune ya basisa. Na'udzubillahi. Itu penyakitnya ihsan. Penyakit yang menyerang buah dari iman Islam ini adalah sombong. Sombong itu karena merasa memiliki. Tetapi kalau ingin memiliki dengki, sama itu penyakitnya ihsan. Di mana ada orang Islam, ya di situ ada kesombongan. Di situ ada kedengkian. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang orang-orang nggak paham. Buahnya pada rontok, buahnya nggak manis, buahnya tidak sampai menua karena sombong, karena dengki. Kembalikanlah semua itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Insya Allah kita akan bersih. Hati kita akan bersih dari penyakit yang kita sebutkan. Puncaknya iman, orang yang iman mentok imani, semua ini pemberian Allah. Wong sing mentok imane, sing imane wis tekan puncak, kabeh iki sing ngehi Gusti Allah. Puncaknya Islam ora leren-leren nek ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya orang yang sudah dikatakan makrifat itu adalah ibadah. Karena dalam tidur itu sendiri tidak lupa, selalu menyebut nama Allah. Coba itu Allah itu yang kita nyanyikan bareng. Allahu Allah, 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 Allahu Allah, la ilaha illallah. Orang makrifat sekalipun dalam keadaan tidur selalu zikrullah. Karena dikira wis bareng karo mlebu metune ambekane ora leren-leren. Sing gawe ambekan Gusti Allah, sing gawe wong iki iso zikir mengko niku ya Allah. Iki engko dikupas sak bareng. Krana panca sekti sing nomor 5 yaiku mau zikrullah. Ati sing resik krana disapu, diresiki nganggo zikir, zikrullah. Nek wis atine resik,
soluhat, selamat, rahmati Gusti Allah ora leren-leren teko. Krana sing dituju ora ana liya kejaba Allah, sehingga jiwanya menjadi ikhlas mukhlisina lahuddin. Kembali kepada pembicaraan atau membicarakan hati yang selamat. Hati sing selamat itu, hati yang selamat itu hati yang kemasukan ilmu, hati yang dipenuhi rasa takwa, hati yang beriman. Selamatnya hati ini karena ilmu, tidak sekedar ilmu, tapi ilmu makrifat, ilmu tentang ketuhanan Allah, ilmu hakikat, ilmu usuluddin yang selalu dibicarakan, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu yang kita sebut itu tadi menyebabkan orang yang punya hati, hatinya tidak takoluk, tidak berubah-berubah. Kuncine swarga la ilaha illallah. Sampai titik nafas terakhir. Kayaknya kemarin sudah kita sebut, la taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah. Ingat dalam hati, lisannya menyebut, sehingganya dengan harapan kita menguraikan nama-nama hati, kita mengendalikan diri ini dimulai dari hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yang dulu ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik jasmani kita, jasad kita, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal yang diniati dalam hati karena Allah. Tadi hati dikatakan sodrun, permulaan orang beramal itu niat dalam hati. Kalau kita bicara, kadang-kadang orang menganggap cinta kepada Allah itu bagaimana? Cinta terhadap menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis
yang dicontohkan oleh Rasul, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran dan Al-Hadis yang dicontohkan oleh Rasul, diwariskan kepada para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Lihat dari 5 ini, ulama itu sampelnya jempol, kiai presiden itu Pak RT itu sampelnya pelunjuk, jari tengah ini ustadz ustadzah guru, jari manis itu pengusaha, jari kelingking itu politikus. Para kiai butuhne ilmune ulama ilmil ulama. Para ustadz, para guru butuhne, para dosen butuhne ilmil ulama, sujud karo jempol. Para pengusaha butuh ilmune ulama ilmil ulama. Nek ora ya ditangkap KPK korupsi. Ya dah. Dah. Politikus yang ngono butuhne ilmune ulama. Mengapa identik pengusaha dengan politikus jajan yaitu kayak jari dan jempol? Camkan ini yang ada di depan mata kita. Orang yang beriman berilmu yarfilah, diangkat derajatnya seperti jempol yang asalnya paling bawah jadi yang paling tinggi. Rafa'ahullah wa man takabbara wa du'allah. Kalau politikus letaknya di belakang, di bawah sendiri ini, karena urung-urung sombong. Jangan ini ulama, hargailah ulama. Beda Pak Yai dengan ulama itu beda. Kan al ulama warasatul anbiya. Lihat ayatnya Al-Quran. Saya tegaskan sekali lagi, ya, sampel yang 5 ini jangan kamu milih jempolnya. Kalau dipilih jempolnya, yang lainnya enggak ada. Pilihlah semua. Sebagai orang mukmin harus menguasai ilmunya para ulama, harus menguasai manajerial kepemimpinannya, leadership para kiai, ya, para pemimpin. Harus ikut contoh yang dicontohkan guru, digugu, ditiru. Ya jadi pengusaha sing sukses, politikus yang taat beragama, akhirnya itu selamat kabeh, driji 5 selamat kabeh. Sekarang jari 5 dipisah-pisah. Politikus nggak kenal ulama, pengusaha nggak kenal ulama, guru nggak kenal ulama, pak kiai nggak kenal ulama. Betul, karena driji 5. Yang bisa menghitung duit banyak itu jempol ulama. Maka para ulama nggak bingung golek duit. Para ulama kejarlah ilmu, kejarlah ilmu, kejarlah ilmu. Rale-rene ngaji. Nah, orang leren-leren, orang mongso puas para ulama itu. Layas ba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Iki krana ilmu ki manggone kang ati mrana. Ben rada paham titik. Orang ndak buka iki. Wong mukmin, orang mukmin itu tidak akan merasa puas, ya, terhadap kebaikan yang didengarnya, yang dijalankannya. Gak rumangsa sabar lek urung mlebu swarga. Ora rumangsa pinter lek urung mlebu swarga. Ora rumangsa sugih lek urung mlebu swarga. Sugih kena mulit, pangkat kena minggat,
ngalim pinter bisa ngulang lagi. Makanya perlu kita ini wafaqihna fiddin fahimna fi jami'il ulum, terlebih ilmu tentang makrifat tadi, ilmu tentang ketuhanan Allah dipilih bareng karo metu-metune ambekane kaya Gusdur. Saiki bedo mulai indise ra njaluk warak. Kapok ya gelem ngaji ngono ki oleh. Ya puisi Gusdur gelem. Ya tuh saiki goleki wong ngono ki angel. Makanya ya udahlah sedikit aja, nanti ya, lama-lama ya banyak. Jangan lama-lama jadi bukit. Dikit-dikit lama-lama ya banyak gitu. Jadi bukit kok ilmu jadi bukit itu bukit apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhsinu biha alainal akhlaq wa tudfi'u biha alainal fitana wal balayat wa tubdu biha alainal hajat khususan li ta'allumina wa ta'limina 'uluman nafi'at wa tuqarribu biha alainal asbab ma'arifallahil awwab. Alhamdulillahirabbil alamin.